Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga karena iman dan Islam kita bisa bertemu dalam kesempatan yang mulia ini dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran fikih di kelas 5 KMI atau kelas 11. Dan kita memasuki pertemuan yang ke-9, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hikmatu tahrimihi, yaitu hikmah diharamkannya riba, yaitu di kitab Minhajul Muslim halaman 259. Silahkan dibuka kitabnya ya. Tapi sebelumnya Ustadz ya berharap kalian para santri banin maupun banat diharapkan masih tetap istiqomah ya dalam mengikuti pembelajaran ini, karena ini adalah merupakan kewajiban ya, kewajiban bagi kita, kewajiban bagi santri ya untuk terus belajar. Dan santri itu di rumah ya bukan untuk yang lain sebenarnya gitu kan. Adapun kegiatan-kegiatan yang lain di luar belajar itu adalah hanya untuk mengisi waktu saja. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atsalis yang ketiga adalah hikmatu tahrimihi, hikmah diharam ataupun hikmah diharamkannya riba. Minal hikami, dari beberapa hikmah. Hikam itu jamannya dari kata hikmah ya. Az-zohiroti, yang zohir, fi tahrimi riba, dalam pengharaman riba. Ziyadatan, sebagai tambahan, alal hikmatil amati, dari hikmah-hikmah yang umum. Fi jami'i takalifi syar'iyati, dari seluruh tuntunan syariat. Wahia, hikmah diharamkannya riba itu adalah imtihanu imanil abdi, merupakan ujian bagi seorang hamba ya. Ya karena ya pada dasarnya perintah dan larangan itu adalah ujian ya bagi seorang hamba. Bitoati, dengan ketaatan ya, fi'lan dalam mengerjakannya, watarkan dan dalam meninggalkannya. Painaha, karena sungguhnya ya di antara hikmah-hikmah riba itu yang pertama adalah al-muhafazatu, muhafazoh, menjaga, ala malil muslimi, terhadap harta orang Islam, li alla yukala, supaya tidak dimakan bil batili, dengan cara yang batil. Jadi yang pertama hikmah diharamkannya riba itu adalah menjaga harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan cara yang batil ya, karena ya dengan riba itu berarti memakan harta orang lain dengan batil. Misalnya si A meminjam uang kepada si B 100.000, lalu si B harus membayar 120.000, maka yang 20.000 itu adalah hak si A, hak si B yang dimakan oleh si A dengan cara yang batil. Sedangkan Allah sudah melarang ya perbuatan seperti itu dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, kalian tidak boleh saling memakan harta dengan cara yang batil, kecuali dengan tijaroh. Tijaroh pun harus antara dimingkum, harus dengan adil. Pertama, tijarohnya harus sesuai syariat. Kedua, tijarohnya harus dengan cara yang adil. Antara dimingkum ya, saling ridho gitu kan. Tidak bisa orang itu pembeli sudah ridho, penjual sudah ridho, tapi tidak sesuai syariat, tetap saja itu salah. Contohnya misalnya kalau orang meminjam uang gitu kan, dia sudah siap dengan konsekuensinya, harus ada bunganya, dan dia ridho gitu kan terhadap bunga tersebut, rela. Gak bisa gitu kan, dia ridho tapi Allah kan gak ridho. Walaupun orang tersebut ridho, kalau Allah gak ridho karena itu adalah sesuatu yang dilarang, tetap saja itu adalah sesuatu yang haram, tetap termasuk memakan harta seorang muslim yang secara batil. Yang kedua, taujihul muslim, yaitu menghadapkan seorang muslim ataupun membawa seorang muslim ila istismari malihi, untuk menginvestasikan hartanya, fi aujuhin, di dalam beberapa jalan, minal makasibi, dari usaha-usaha asyarifati yang mulia.
al-kholiyati yang bersih, minal ikhtiyali dari kecurangan, wal khodiati dan penipuan, wal ba'idati dan menjauh dan perusahaan yang jauh, ankul 5 dari setiap perkara yajlubu yang membawa al masyakota terhadap kesulitan bainal muslimina di antara orang-orang Islam, wal bagdoa dan saling benci. Wadalika dan perusahaan-perusahaan tersebut adalah kalfilahati seperti pertanian, wasonaati dan industri, ya, watijaroti dan perdagangan, asohihati yang sehat, an-nazifati yang bersih. Yang kedua di sini adalah menarik seorang muslim, maksudnya adalah agar seorang muslim menjadi produktif, ya, produktif dengan cara apa? Tidak menunggu-nunggu bunga bank misalnya, kan dia cuma tidur aja, judi aja misalnya, karena ya menunggu-nunggu bunga bank gitu kan. Agar menjadi produktif dan terhindar dari cara-cara mencari kehidupan yang jauh dari kecurangan dan penipuan dan saling benci ini. Agar umat Islam itu terhindar dari saling benci, karena ya kalau ada bank dan ada riba dan lain sebagainya, maka akan menimbulkan kebencian. Ya setiap hari, apalagi kalian sedang sekarang di rumah ya, melihat TV, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah umat itu, manusia itu saling benci antara satu dan yang lainnya. Kenapa? Karena ya saling benci diantaranya adalah karena adanya jual beli ataupun adanya sistem ekonomi yang ribawi gitu kan. Umat saling benci itu salah satunya karena ada sistem ekonomi yang riba gitu kan. Masyarakat itu saling benci. Yang ketiga, sadut turuki ya, menutup jalan al-mufdiyati yang membawa bil muslimi kepada orang Islam ila adawati akhihi untuk membenci saudaranya atau memusuhi saudaranya al-muslimi yang Islam, wa masyakotihi dan menyulitkan saudaranya, wal musabbibati dan hal-hal yang menyebabkan lahu kepada muslim bugdohu untuk membenci saudaranya, wa karohiyatahu dan yang membenci saudaranya, sama ya, membenci saudaranya. Jadi yang ketiga ya, menutup jalan dengan diharamkannya riba itu menutup jalan yang mengakibatkan umat Islam menjadi saling benci dan permusuhan ya, serta kebencian, saling cela dan saling hina. Jadi dengan tidak adanya riba, umat Islam itu akan saling akan saling menyayangi gitu kan, tidak akan mengakibatkan saling benci, karena dengan riba manusia akhirnya akan saling potong gitu kan, akan saling potong dalam urusan kehidupan dunia, akan saling gunting lipat gitu kan, begitulah gitu kan, akan saling tipu gitu. Itulah yang terjadi. Kenapa? Karena adanya sistem ekonomi yang ribawi. Yang keempat, tajnibul muslimi, menjauhkan seorang muslim terhadap perkara yudi yang membawa bihi kepadanya ila hilakihi kepada kerusakan atau kebinasaannya. Id'akilur riba, karena pemakan riba bagin adalah orang yang melampaui batas, zolimun yang zolim. Wa akibatul bagi, dan adapun akibat melampaui batas, wa zulmi dan dolim, wahimatun adalah penderitaan. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu, wahai manusia, innama bagyukum, sesungguhnya kelacutan ataupun melampaui batasnya kalian, ala anfusikum, akan kembali kepada kalian. Surat Yunus ayat 23. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaku, kalian harus menjauhi, harus takut az-zulma, terhadap perbuatan zalim. Fa inna zulma, karena sungguhnya perbuatan zalim, zulumatun, akan menjadi kegelapan, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi kalau di dunia orang suka berbuat zalim, di akhirat dia akan mendapati akhirat itu sangat gelap. Watak, sangat gelap ya. Wataku, dan kalian harus takut atau menjauhi asyuha, perbuatan kikir, pelit ya, keket mengkene, cap jahe, merege hese ya. Painahu, karena sungguhnya
perbuatan kikir tersebut man adalah orang kana qoblakum painahu karena sungguhnya man kana qoblakum orang-orang sebelum kalian hamalahum telah membawa perbuatan kikir kepada mereka ala safaku untuk mengalirkan mereka itu di ma'ahum terhadap darah-darah mereka wastahalu dan mereka menghalalkan maharimahum apa-apa yang mereka haramkan. Jadi di sini ya yang keempat ya hikmah diharamkannya riba itu adalah menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang membawa kepada kebinasaan karena memakan harta orang lain dengan batil akan membawa kepada perbuatan zolim dan kebinasaan sedangkan perbuatan zolim itu akan kembali kepada diri mereka sendiri seperti tadi ya surat Yunus gitu kan dan juga dilarang oleh Rasulullah ittaqu zulma di antara perbuatan zolim adalah memakan harta orang lain dengan cara yang batil yaitu lewat riba tadi gitu kan memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah perbuatan riba dan riba itu akan kembali kepada dirinya sendiri walaupun di dunia mereka selamat dari pembalasan tapi di akhirat pembalasan sudah menanti ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah itu kan takutlah kalian kepada perbuatan zolim karena perbuatan zolim itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat dan takutlah kalian untuk berbuat kikir karena kikir itu adalah karena kikir telah membawa umat-umat sebelum kalian untuk mengalirkan darah jadi saling berperang itu karena adanya kekikiran itu kan diantara mereka karena adanya kekikiran kalau kikir ya pasti dengan rakus berperangnya berpuluh-puluh tahun sebelum Islam beratus-ratus tahun berabad-abad antara Romawi dan Persia adalah karena mereka kikir gitu kan karena mereka rakus terhadap kehidupan dunia gitu kan adanya imperialisme adanya penjajahan sekarang juga kan begitu manusia itu kikir manusia itu rakus gitu kan si A rakus si B rakus akhirnya ya dunia nggak pernah aman kalau orang-orangnya pada rakus dan kikir ya wastahalu maharimahum. Nah, ini bagi orang Islam perbuatan kikir itu sangatlah berat karena dengan kikir dia akan menghalalkan apa-apa yang haram gitu kan. Seperti apa menghalalkan apa yang haram riba itu yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah. Akhirnya karena mereka tidak mau membantu orang lain tanpa keuntungan gitu kan. Mereka itu kikir kan membantu orang lain tanpa kalau mau untung itu mereka tidak mau membantu orang lain tanpa keuntungan itu sifat kikir akhirnya mereka menghalalkan suatu yang haram yaitu menghalalkan perbuatan riba nauzubillah kalau sudah menghalalkan sesuatu yang haram maka jangan harap dia akan kembali kepada jannahnya Allah dia akan kekal di neraka karena kita lihat dalam kitab Sulamut Taufik menghalalkan barang haram itu adalah perbuatan murtad ya. Yang kelima Fathu abwabil birri dengan diharamkannya riba maka terbukanya pintu-pintu kebaikan fi wajhil muslimi di hadapan seorang muslim liyatazawwada supaya menjadi bekal li akhiratihi kepada akhiratnya payukridu lalu dia memberikan pinjaman akhahu kepada saudaranya al muslima yang Islam bila faidatin tanpa adanya keuntungan wayudayinuhu dan memberikan utang wayantadiru dan dia menangguhkan maisarotohu untuk membayar utangnya si orang yang diberikan utang wayusayiru dan memberikan kemudahan alaihi kepadanya wayarhamuhu dan mengasihinya itu semua dilakukan ibtigo amardotillah untuk mencari keridhaan Allah wa fi hada dan dalam perkara ini ma adalah perkara yusayyi'u yang menyebarkan al-mawaddata terhadap kasih sayang ya bainal muslimina antara orang-orang Islam. Wa yujidu dan mengadakan atau menciptakan ya ruhal ikhoi ruhnya persaudaraan wa tasofi dan bersihnya persaudaraan bainahum di antara mereka. Yang terakhir ya yang kelima ini dengan diharamkannya riba akan membuka pintu-pintu kebaikan sesama muslim.
Kalau pintu kebaikan sudah terbuka, maka akan timbulnya ruh persaudaraan. Oh, ini rasanya bersaudara. Itu kan akan bulkan pintu kebaikan di hadapan sama muslim dengan memberikan pinjaman kepada saudaranya tanpa bunga. Ya, bila faidatin itu tadi maksudnya tanpa bunga. Karena niatnya kalau kita memberikan pinjaman kepada saudara muslim bukan mencari keuntungan, tapi lebih untuk membantu meringankan beban. Karena dengan memberi pinjaman tanpa keuntungan kepada saudaranya sama dengan memberi pinjaman kepada Allah. Dan barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, maka akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hadid ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'adalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu walahu ajrun karim. Ma'adalladzi yuqridullaha, siapakah orang yang berikan pinjaman kepada Allah? Maksud memberikan pinjaman diantaranya ketika dia memberikan pinjaman kepada saudaranya, membantu saudaranya sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Qardon hasanan, dengan pinjaman yang baik. Jadi tanpa bunga maksudnya pinjaman yang baik itu. Adapun orang yang diberikan pinjaman, ya dia harus sadar diri, jangan mentang-mentang si A misalnya memberikan pinjamannya dengan ikhlas dan ridho, dia bayar semuanya, jangan seperti itu. Masing-masing ada hak dan kewajiban. Orang yang meminjamkan ada hak dan kewajibannya, orang yang diberi pinjaman pun ada hak dan kewajibannya. Masing-masing harus sadar akan itu. Fayudha'ifahu, maka Allah akan melipat gandakan lahu bagi dia, walahu dan bagi dia ajrun. Di akhirat itu ada pahala karimun yang mulia. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, mudah-mudahan juga kita dimudahkan rezeki Allah oleh Allah untuk melaksanakan kewajibannya untuk menapaki jalan dakwah ini. Kita tutup dengan pembacaan doa kafarat majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waj'alhu lana hujjatan ya